Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa akhirnya gitu pada akhirnya bisa membuat video ini yang mana video ini adalah urutan terakhir dari tugas atau UAS manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Dadan. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dadan selaku pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang tugas yang telah Bapak berikan dalam UAS MK Manajemen Keuangan di semester ketiga ini. Izin perkenalkan Bapak, nama saya Isanuddin. Saya merupakan mahasiswa tentunya ya dari Universitas Ari Ginanjar angkatan ke-12 Prodi Manajemen Bisnis dan saat ini sedang menempuh eh, semester 3 seperti itu di Universitas Ari Ginanjar. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat apa yang telah ditugaskan kepada kami, kepada saya khususnya. Dan saya di sini mendapatkan perusahaan yang bernama PT INKP atau perusahaannya dikenal dengan Indah Kapuk, PT Indah Kiat Pulp, maaf, PT Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi perusahaan ini bergerak di sama di basic material, cuman eh, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pulp gitu. Apa pulp itu? Pulp itu merupakan suatu bahan dasar untuk pembuatan kertas industri atau kertas eh, budaya seperti itu. Jadi pulp ini merupakan bahan berserat dari tumbuhan gitu teman-teman. Bahan berserat dari tumbuhan yang mana dengan bahan ini eh, produksi utamanya itu adalah kertas budaya dan kertas industri. Jadi industri kemasan, industri perkertasan pokoknya lah si si PT ini perusahaan ini menjadi market leader di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya tidak akan banyak membahas tentang profilnya mungkin ya karena fokus saya di sini adalah membahas tentang bagaimana gitu kinerja keuangan perusahaan ini atau biasa disebut INKP ya teman-teman atau Bapak dengan singkatan atau emiten yang terkenal itu adalah INKP. Jadi beliau ini merupakan market leader di industrinya seperti itu. Nah, baik kita lanjut. Eh, jadi untuk analisis keuangan ini akan saya ban apa jelaskan, akan saya utarakan dari 5 tahun terakhir. Mungkin dari 2020 sampai 2025, 2024 seperti itu. Izinkan saya untuk men-share gitu ya apa yang telah saya dapatkan eh, di salah satu website tentunya ya, website yang sudah ternama dan punya legalitas yaitu investor investment.com investor. Baik, mungkin saya akan mulai dari mungkin yang pertama adalah kita lihat secara keseluruhan garis dari grafik garis pendapatan PT Indah Kiat Pulp ini eh, mempunyai kinerja keuangan yang sangat siklikal, fluktuatif gitu. Keuangan sangat dipengaruhi juga dari harga pulp global, permintaan ekspor dan juga nilai tukar. Jadi selama 2020 sampai 2024 kinerja INKP ini menunjukkan fluktuasi sebenarnya teman-teman. Namun tetap mencatat laba, mencatat profit gitu pada setiap tahunnya. Nah, kemudian eh, kalau kita melihat dari
profit and loss-nya ya teman-teman. Kalau kita melihat dari profit and loss-nya atau laporan laba ruginya, kita bisa melihat di sini bahwa eh, PT INKP bahwa PT INKP cenderung pendapatannya ya cenderung naik pada 2020 sampai 2022, lalu melemah lagi di 2023 dan 2024. Nah, ini menunjukkan tekanan gitu pada 2021 ke 2022, berarti tekanan permintaan yang sangat tinggi kemudian melemah di 2023 dan 2024 ke 2024. Nah, ini menunjukkan tekanan pada apa? Pada harga jual. Jadi kita mungkin di situ perusahaan menekan harga jualnya sehingga bisa bersaing dan bisa mendapatkan penjualan yang banyak seperti itu. Kemudian kalau lagi kita lihat dari laba kotor perusahaan ini selaras ya mengikuti pola yang sama gitu dengan pendapatan. Margin tertinggi sama ada 2022 saat harga pulp menguat dan efisiensi produk meningkat. Kemudian kalau dari laba bersih tetap positif ya kalau kita lihat tetap positif setiap tahun, namun pola volatil volat apa namanya tuh volatil volatil fluktuasi lah enaknya volatil naik turun laba cukup tinggi. Ini menandakan resiko industri masih cukup kuat gitu ya teman-teman, bagi teman-teman yang paham tentang kenapa hal itu bisa terjadinya volatil, itu menandakan bahwa industri ini tuh kuat gitu sebenarnya. Nah, jikalau kita melihat dari sisi perusahaan, INKP mampu gitu ya menjaga profitnya, tetapi terlalu eh, tapi perlu fokus lagi nih untuk di stabilisasi marginnya gitu. Karena untuk melihat dari sisi apa yang namanya tuh investor, mungkin kalau dari sisi investor ini perlu dikaji ulang ya mungkin ya. Kalau kita sebagai investor, apa gitu pandangan kita? Berarti pandangan kita potensinya, potensi return ada nih, potensi profit ada. Namun bukan saham dengan laba yang stabil seperti itu. Jadi kita tidak bisa eh, apa namanya tuh, mempertimbangkan, bukan mempertimbangkan, menargetkan juga bukan, memprediksi. Nah, kita belum bisa memprediksi labanya itu sebesar apa karena belum tercipta yang stabilan. Oke, next. Kemudian kita bakal analisis dari balance sheet ya atau neraca. Nah, dari laporan neraca ini periode 20 sampai 2024 kita bisa melihat bahwa eh, bahwa selama dalam 5 tahun ini total aset INKP meningkat gitu. Dan ini terjadi konsisten gitu selama 5 tahun. Ini menunjukkan ekspansi dan akumulasi nilai aset yang sangat kuat gitu. Liabilitas relatif terkontrol, tidak terjadi lonjakan utang ekstrim juga ya. Kemudian ekuitas tumbuh setiap tahun, ini mencerminkan laba ditahan yang kuat gitu. Jadi kita punya orang yang harus bayar ke kita istilahnya seperti itu, yang kuat dan struktur permodalan sehat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perusahaan, posisi keuangan yang seperti ini adalah yang solid gitu untuk menopang operasi jangka panjang. Kemudian kalau kita sebagai investor, berarti resiko kita bisa melihat bahwa perusahaan INKP ini resiko kebangkrutannya atau gulung tikarnya itu relatif rendah dibandingkan dengan emiten siklikal lainnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari eh, rasio likuiditas ya, nah ini teman-teman, rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, apa sih itu analisisnya? Kita mulai dari likuiditas dulu ya. Current ratio dan quick ratio.
ini berada di atas satu gitu selama 5 tahun. Artinya INKP mampu memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dengan aset lancar seperti itu. Kemudian eh, quick ratio-nya ini rata-rata di atas 2 ya. Ini menandakan likuiditas kuat meskipun tanpa mengandalkan persediaan. Nah, kesimpulannya perusahaan berada dalam kondisi yang aman gitu menurut saya ya. Perusahaan berada dalam kondisi yang aman secara kas. Kemudian bagi investor itu kita melihatnya mungkin ya dari likuiditas, risiko bayar jangka pendek itu relatif rendah mungkin ya. Iya, rendah. Relatif rendah. Oke. Kemudian next ke solvabilitas. Nah, kalau dari solvabilitas sendiri, debt to equity ratio-nya menurun secara bertahap. Struktur modal makin sehat, debt to aset ratio stabil, utang tidak mendominasi aset. Nah, apa maknanya bagi perusahaan? Adalah ruang untuk pendanaan baru masih tersedia seperti itu. Kalau dari kita sebagai orang luar, profil risiko keuangan tergolong rendah gitu, atau moderat gitu lah, menengah ke bawah. Jadi masih cocok gitu kalau kita lihat dari solvabilitasnya. Kemudian dari profitabilitas, net profit margin stabil ya teman-teman di kisaran 2 digit, namun juga fluktuatif ya di gross operating margin ini. Kemudian di ROI positif menandakan aset dan ekuitas berhasil mendapatkan profit atau menghasilkan laba gitu, mampu gitu. Namun tren menunjukkan efisiensi belum sepenuhnya konsisten. Nah, kemudian seperti tadi gitu ya, ini masih sama di seperti analisis di laba 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 rugi ya. Return ada tapi sensitif terhadap siklus industri. Jadi masih bergantung pada industri pulp ini gitu. Apakah kebutuhannya meningkat, apakah tekanan harga jualnya meningkat, itu bisa menentukan atau berpengaruh gitu pada profit yang akan perusahaan ini dapatkan. Ah, mungkin yang terakhir ini ada analyze. Nah, jadi saya bandingkan gitu ya dengan emiten-emiten serupa di basic material. Jika kita lihat gitu, mending mana gitu INKP dengan yang lainnya gitu. Kalau ini kita, INKP itu menunjukkan pertumbuhan tapi fluktuatif, namun stabil dari tahun ke tahun. Maksudnya stabil ini stabil dalam menghasilkan laba seperti itu. Mencerminkan bisnis matang dan ekspansi terkontrol. Kalau kita lihat dari neraca atau balance sheet-nya, emang ya setiap tahun itu likuiditas, kemudian ekuitas, kewajiban orang lain bayar itu meningkat ya. Itu menandakan bahwa perusahaan ini meningkat gitu ya dari segi modal, aset, dan juga laba di saham. Kemudian untuk singkatnya gitu ya, kesimpulan dari saya, INKP ini merupakan perusahaan dengan fundamental yang cukup kuat ya teman-teman, likuiditas dan solvabilitas kuat, profitabilitas meskipun profitabilitas fluktuatif mengikuti siklus industri seperti itu. Jadi untuk perusahaan fokus utama adalah mungkin ya ini masukan untuk perusahaannya. Fokus utama mereka sekarang itu harusnya adalah di stabilisasi margin gitu. Jadi bagaimana perusahaan menstabilkan margin agar kita sebagai investor atau orang luar itu bisa yakin dengan perusahaan ini karena adanya kestabilan profit seperti itu. Kemudian kalau untuk kita orang luar juga
saham ini tuh cocok sebenarnya bagi yang siap ya menghadapi volatil. Jadi fluktuasi ini emang sangat seru sih ya bagi orang-orang yang emang suka gitu eh apa swing, bagi orang-orang yang suka swing ataupun ya jarak jarak menengah ke jarak pendek gitu ya. Bagi yang suka boleh banget, tapi harus dilihat juga. Mungkin itu saja Bapak, teman-teman atau siapapun yang menonton. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas simak atas tontonannya atau atas simakannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.